Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kenalin, nama gue Haksa. Pada video kali ini, gue pengen ngajak kalian buat belajar cara ngebuat bagian dari Instagram. Jadi, pada video kali ini gue hanya fokus ke bagian Instagram dari di headernya ini ya. Kalau kalian bisa lihat di bagian header ini sama di bagian story-nya. Oke, jadi untuk video kali ini gue mau ngelanjutin lebih ke desainnya aja. Jadi gimana caranya kita masukin foto-foto ini, gambar-gambar ini biar bisa ya mirip lah kayak Instagram. Terus kita juga bisa masukin gambar-gambar ini terus jadiin dia bulat atau lingkaran. Terus sama garis-garis di luarnya ini gimana caranya. Ya intinya kita ngebuat komponen dari Instagram yang bagian atas header ini sama bagian-bagian story ini. Oke, tapi kita nggak masuk ke kayak gimana caranya nampilin story-nya atau kita ngeklik story-nya dia berubah jadi apa gitu. Kita nggak masuk ke situ. Yang jelas kita hanya buat bagian dari desainnya aja dulu ya. Jadi pelan-pelan dulu, oke? Biar kita semua tahu belajar sedikit demi sedikit. Oke. Jadi gue udah nyiapin satu. Oh iya, sebelum itu gue sekarang nge-record pakai satu layar. Jadi di layar HP gue jadi masuk ke layar laptop gue. Jadi ya gue pakai namanya visor buat mirroring dari layar HP ke laptop. Ya kalau misalnya kalian mau ngecek, kalian tinggal cek aja nih ininya nih URL-nya, tinggal visor.io. Nah, jadi intinya aplikasi ini tuh gunanya buat mirroring HP kalian buat ke laptop gitu. Jadi pas bagus banget kalau misalnya kalian gunain ini buat presentasi atau hal-hal yang lain gitu. Oke ya. Oke, gue close dulu. Visornya nanti deskripsi ada di bawah. Oke. Nah, gue juga udah ngebuat satu project namanya 10 menit SGDS. Oke, ya udah kita langsung mulai aja ya. Dan di sini juga ada aset. Jadi gue pakai Expo Blank tetap kayak kemarin. Cuman asetnya udah gue tambahin beberapa kayak aset kayak IG logo. Terus ini icon-icon ini gue dapat dari Flat Icon. Nanti gue kasih linknya di bawah. Terus ya sama nih ada foto-foto buat story-storynya gitu. Terus sama ada foto. Ini jauh lebih bagus. Oke, ada foto si ganteng di sini. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, jadi gue juga satu hal yang gue ubah cuman aset, ada beberapa aset yang gue ubah sama satu lagi ini aja sih, buat nampilin biar lebih kesannya. Oke ya, ini ya. Nah, pertama kali gue pengen ngebuat ininya nih, headernya Instagram yang ada di sini. Oke, langsung aja. Jadi kita delete itu, terus kita masukin view style. Nah, ini kan dia Instagram dia row ya. Row karena dia ada satu kotak di sini, satu kotak di sini, satu kotak di sini. Kalian kalau ngebayangin kayak gitu aja ya. Jadi ada satu kotak di sini, satu kotak di sini. Nah, ini row, berarti kita tinggal masukin stylenya flex direction row. Oke. Nah, sama ini kan dia berjarak nih. Jadi justify content sama dengan space between. Oke. Nah, kita masukin 3 komponen yang di tadi tuh. 1, 2, 3. Coba kita masukin gini aja dulu. Ini view style, background color, fat, ya. Nah, width-nya 50, height-nya juga 50. Coba. Nah, ini ada di sini kan. Kita ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kan tapi kan masih nyatu nih sama status bar. Kayak kemarin cuy. Jadi status bar harus di sini margin top dengan status bar Fahrenheit. Nah, ya kan? Oke, nah kita masukin gambar kameranya ya. Gambar kameranya di teknologi kalau nggak salah. Iya, teknologi. Cara masukin gambar kameranya gini. Gue juga nggak hafal kok. Tag-tagnya
kayak image itu apa, terus kayak ada beberapa hal yang gue juga nggak hafal gitu. Kalau misalnya kalian nggak hafal ya kalian tinggal cari aja di internet image, kayak misalnya kalian mau cari apa, image React Native, ya udah cari aja image React Native gitu. Ntar kalau misalnya ini ya dia di React Native ini juga punya beberapa apa ya, udah cukup lengkap lah dokumentasinya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal mau cari image React Native atau mau nambahin image atau gimana, ya udah kalian tinggal cari aja gitu. Dan gue pribadi gue juga nggak hafal kok. Jadi kalau misalnya gue mau copy paste juga ya nggak ada masalah lah. Yang penting adalah bukan masalah kita copy paste atau enggak, cuman yang penting kita ngerti atau enggak gitu. Kalau misalnya masalah copy paste kayak gini kan ya kalau misalnya kalian ya nggak penting-penting amat lah gitu. Kecuali kalau misalnya kalian copy paste project orang, nah itu baru masalah gitu. Oke, kalau misalnya copy paste tag kayak gini mah nggak ada masalah gitu. Oke. Ini apa? Errornya enable asset. Oh iya, ini tambahin image. Sini terus pastiin aset gambar. Oh, kita kurang aset. Nah, ini kan kayak gini ya. Kita masukin style di width 10. Oke, terus kayaknya kegedean ya. 30. Kegedean gak sih? Ayo kecilan gak? Oh enggak, pas 30. Oke, ini kan kayak gini nih. Ini background red-nya kita hilangin. Terus oke. Ini heading vertikal 10. Oke. Padding horizontalnya kayaknya kebanyakan. Nah, oke. Kayak gini, terus kita masukin bagian kedua itu IG logonya. IG logo nggak mungkin width-nya. Ya, tinggal ntar background belakangnya ya. Terus habis itu satu lagi ini interface. Gedean enggak? Ini enggak gedean. 30 kayaknya too much. 25. Oke. Nah, ini kan dia masih nggak ke tengah nih. Kalau misalnya kalian ini nggak begitu ke tengah ya. Kalau misalnya kalian apa ya namanya? Attention to detailnya oke. Nah, ini cuma tinggal gini doang nih. Masukin center. Ini kayak gini ya. Kalian lihat ininya. Oke, ini kalian masukin align center. Aduh, save. Nah, dia turun, dia bakal ke tengah kan. Oke, nah ini kita lihat nih, ini warnanya agak beda kan. Ini warnanya agak beda nih. Oke. Jadi, gue udah nyiapin di sini. Gue nggak tahu ya ini warnanya sama atau enggak. Nah, gue pakai NC Colorpedia. Oke. NC Colorpedia. Jadi, aduh, malah YouTube. Jadi, kita mau masukin colornya yang tadi tuh. Mana tuh? Kita mau cobain masukin yang ini ke sini. Ke ini ya. Aduh, wait semua. Too much ya. Too much. Kita coba snow. Karena gue pakai. Nah, ini jadi sorry. Ini sama. Nah, ini kan udah. Terus kita mau buat bagian sininya nih. Nanti gue jelasin ya di belakang.
Nah, ini gue pengen buat ini nih. Ini kalian bisa pakai border color bottom atau kalian pakai apa namanya, shadow. Tapi gue saranin kalian pakai border color bottom aja. Oke, jadi bottom colornya let's say gray atau kayak gue ada. Nah, ini terus border bottom width. Oke, 1. Kita lihat. Nah, ya kan? Udah oke. Udah oke. Terus kita fokus ke sini ya. Kita fokus ke sini nih. Gimana caranya kita ngebuat gambar jadi bulatan? Gimana caranya kita buat ada merah-merahnya lah di sini. Oke. Caranya kita masukin dulu nih yang tadi nih. Kan tadi view nah, sini. Nah, kita masukin sama ini kan row. Ya kan? Ini kan row. Nah, ya udah, kalau misalnya itu row, jadi flex direction row. Ya enggak? Terus kayaknya nggak perlu justify content deh, karena kan ini dia pakai padding kalau nggak salah. Oke, nah yaudah tinggal masukin ini style padding. Kita masukin ini dulu deh, width. Jadi kita buat kotak dulu ya, buat kotak dulu. Intinya adalah kita ntar nih kotak ini kita jadiin bulatan. Oke? Jadi caranya gini. Width-nya kita masukin 60 coba ya. Height-nya masukin 60. Nah, ini background color red. Oke. Background color red. Nah, ini kan kayak gini nih. Gimana caranya kita membuat ini jadi bulatan? Caranya pakai border radius 62. Nah, ini kan jadi bulatan nih. Border radius tuh intinya kalau nih ya, coba ya. Border radius itu kalau kalian bisa ngeliat tuh, jadi dia nggak ngebuat kotak jadi sudutnya itu lancip, tapi lebih ke kayak lebih apa ya? Lebih halus lah ngomongnya. Nah, ini kan udah jadi bulat nih. Kalau bulat itu intinya width-nya itu pokoknya ukurannya itu setengah dari width sama height-nya. Nah, udah kayak gitu ya. Nah, habis itu kita masukin gambarnya. Caranya masukin gambarnya, kita copy paste aja yang tadi yang di atas. Ya enggak? Nah, ini jadi tuh require ini adalah kita ngambil dari aset yang ada di folder aset gitu. Cara ngambilnya gimana? Jadi, kalau misalnya gambar kalian ada di dalam folder aset, ya ada di dalam folder aset, ini misalnya ini ya. Ini kan di dalam folder aset, isinya ada folder aset gambar, terus ada beberapa aset-aset kayak gini nih. Ada 3.jpg, 4.jpg gitu. Oke. Nah, jadi intinya adalah gimana cara ngambilnya gambarnya. Kalau misalnya gambar kalian ada di dalam folder aset, terus ada di sini di dalam folder aset, bukan di dalam folder aset gambar ya. Di dalam folder aset, kalian tinggal hapus aja nih aset gambar. Aset gambar hapus, terus masukin. Misalnya kalian mau ambil yang si ganteng dulu deh, si ganteng. Duh, jadi malu nih. Si ganteng, nah, kayaknya width-nya jangan. Nah, ini kan kayak gini nih, masih kotak kan? Sama, gimana caranya? Pakai border radius. Biar jadi bulat. Tuh, bulat. Tapi kan masih di sini nih, ya nggak? Masih di sini kan? Ya udah, di sini tambahin justify content. Justify content biar ke tengah gitu. Ini intinya lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, ini kan yang ke tengah nih, ya nggak? Nah, gimana caranya ada putih-putihnya kan? Kalau di Instagram kan ada putih-putih gini nih, ya kan? Attention to detail. Caranya tinggal kalian kasih ini, coba border color white, terus border width 1. Tuh, ya kan? Ada putih-putihnya kan? Coba 2 biar kelihatan lebih jelas. Nah, ya nggak? Ada putih-putihnya kan? Tuh. Dia ada
dia ada putih-putihnya nih. Ini ada putih-putihnya ya kan. Nah kalau di sini di aplikasi kita sama ada putih-putihnya juga ya nggak, cuman dia kan ada jarak nih, jarak gimana caranya ya, padding aja cuy, padding horizontal 20 misalnya, padding horizontal 20 nih ke sini, oh enggak, kita 15, padding vertikal 20, coba kayaknya ketinggian nih 10. Nah oke, ini terus habis itu masukin foto apa kalau teks ini teksnya apa, cerita Anda. Nah ini kan ada di sini nih ya kan, gimana caranya ini ada di dalam sini, kita jadiin ini satu view gitu. Jadi di row ini kan satu view yang ini nih ya enggak, yang di dalam image ya kan. Nah ini kita masukin lagi di dalam satu view itu bro, di ini. Nah ya kan, terus ketengahin, gampang ketengahin, berarti antara view-nya harus di ketengahin. Jadi kita coba ya, harus di justify content center, align content center berarti align item center. Nah ya kan udah ke tengah kan, kayak tulisannya kegedean nih ya, kayaknya apa tulisannya kegedean, font size 11 buat. Oke. Nah yoi, nah yaudah, yang selebihnya kita tambahin aja sama persis. Jadi kita copy paste. Sebenarnya kalian tuh bisa pakai yang namanya array, cuman kayaknya gue masih, itu mungkin di video selanjutnya kali ya, biar kalian ngerti dulu basicnya kayak view itu apa, terus gimana caranya. Ya kita belajar desain dulu aja lah gitu. Ntar kalau misalnya kayak masalah array itu bagi ya menurut gue pribadi itu jauh lebih mudah lah gitu. Karena itu ya nggak berhubungan dengan selera gitu. Tuh ya. Oke, kita masukin, ini kan ada 3, 4 terus 8. Coba. Nah, ya kan? Ini tinggal gitu. Cerita Anda mau kasih nama siapa ya? Ini aduh susah banget nih nama gini aja deh, mana Instagram. Gema Saputra, Ayu Prombedatu, sama Rocky DC, pas banget. Rocky DC, Ayub Rombe, Ayub Prombedatu, Rombe, sama Gema Saputra. Oke. Nah, ini kan kayak gini nih, nempel kan? Caranya gimana biar nggak nempel? Kita coba pakai yang ini, justify content. Ini space between. Ada 2 cara sebenarnya. Ya kan kayak gini nih, jelek kan? Gimana ya ngomongnya? Terlalu besar lah. Ini white space-nya ini terlalu besar. Gimana caranya? Kita nggak usah pakai ini nih, tapi kita pakai yang di sini margin horizontal kita buat 5. Jadi setiap view ini punya margin horizontal 5 gitu. Nah ya kan, jadi setiap kalian bayanginnya kotak ya, kalian bayanginnya view itu kotak, misalnya kotak ya. Nah di view ini ada marginnya 5 gitu. Kayaknya 15-nya ini kita jadiin 10 aja deh, karena udah 5.
Nah, ya kan? Ya nggak? Kayaknya gambarnya kurang gede ya. Boleh, gambarnya kurang gede. Ini ganti jadi 57. Oke. Oke. Terus mungkin ini jadi 62 kali. Ini 57. Bentar. Ini diganti 57. Sebenarnya kalau misalnya kalian pakai array, kalian cuma ganti satu doang sih sebenarnya. Enggak empat-empatnya. Cuman gara-gara ini nggak pakai array, jadinya gue harus ganti 4-4-nya. Ganti 62. Nah, ya nggak? Ini white space-nya cukup besar. Ini kita kecilan. Oke. Kecilan berarti kita tambahin tadi mana, margin horizontal 5, kita tambahin jadi 10. Coba. Boleh. 10, terus di sini berarti margin horizontalnya 0. Nah, ini kan kayak gini nih. Kalau misalnya kita tambahin 1, lihat. Tambahin 1 ya. Ini Bima Saputra deh, kita tambahin. Gambarnya sama, cuman bedanya di namanya siapa? Namanya Yunita Yuta. Oke. Yunita Yuta. Nah, ini kan nggak bisa kita nggak bisa kita scroll, ya kan? Caranya kita tambahin scroll view gitu. Jadi mana scroll view? Paling atas nih. Ini di row kan? Di row kita tambahin scroll view. Scroll view. Nah, di sini kita tambahin horizontal through. Oke. Coba scroll view horizontal. Gue lupa soalnya. Nah, ini kita masukin di dalam paling bawah nih. Salah. Iya, benar. Ini terus tinggal ini. Scroll view horizontal through. Oh, ininya 1. Oke. Nah, lihat error karena di sini scroll view. Oke. Lihat ya kan? Udah jadi deh. Nah, ini cara ngilangin ini gimana nih? Nih, kalian lihat ya. Di sini kan ada kayak apa namanya? Scroll barnya. Cara ngilanginnya gue juga lupa. Cara ngilanginnya adalah hidden, coba. Kok nggak ada? Coba kita scroll view relative hidden. Nah, di dunia pemrograman tuh ada yang namanya GitHub, ada yang namanya Stack Overflow, dan banyak yang lainnya gitu, kayak Medium. Itu bisa kalian gunain buat kalian kayak lupa atau gimana, itu kalian gunain aja. Jadi kayak gini nih, ini kan kita mau cari gimana caranya ngilangin ini nih, ya kan? Ya udah, gue kan lupa gitu. Ya udah, gue cari aja. Nah, di sini ada kan. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya kalian nggak tahu, ya kalian tinggal cari aja. Gitu. Di sini. Nah, udah deh, tuh, ya kan? Nah, kita masih kurang 1 nih. Kita ada di sini nih. Di sini ada kayak garis gitu, gitu. Ada garis gitu, ya kan? Ada garis gitu. Oke deh. Nah, ini caranya buatnya gimana? Kayak tadi. Pakai mana tadi? Pakai border bottom width. 1. Border bottom colornya 8. Nah,
Oke, tuh, ya kan? Jadi deh, ya nggak? Jadi desainnya cuma kayak gitu doang. Jadi intinya adalah gimana cara buatnya. Kalian bayangin ini ada kotak nih, ada kotak di sini, ada kotak di sini, ada kotak di sini. Dan setiap ini nih kotak juga nih. Jadi setiap orang ngebuat itu caranya beda-beda, tergantung cara yang paling aman buat mereka dan paling nyaman buat mereka. Jadi kalau misalnya cara gue kayak gini, ya mungkin cara orang lain bisa beda gitu. Nah, intinya adalah kalau gue bayangin sesuatu gitu, misalnya gue bayangin Instagram nih. Jadi gue ngebayangin ini dia pakai kotak, terus ini dia pakai kotak, terus ininya juga pakai flex directionnya row gitu. Jadi gue buat di sini. Tuh, di sini kan gue buat flex directionnya row, terus gue buat di sini justify contentnya space between, itu biar dia ada jarak nih antara di sini sama di sini, ya kan? Ini juga ada jarak. Nah, udah deh, habis itu sisanya ya pemanis lah, pemanis. Jangan lupa buat margin topnya gitu. Udah, kalau udah ya udah, berarti kalian udah dapat ini nih, udah dapat headernya nih. Terus yang bagian sininya, bagian storynya itu ada kotak, kayak kotak intinya buat merah ini ya. Gue nggak tahu Instagram buatnya kayak gimana. Yang jelas kita udah bisa. Yang jelas model kayak gini nih udah mirip lah. Tinggal ntar fungsi-fungsinya aja. Kalau fungsi itu gampang bro. Terus jangan lupa sama scroll view-nya. Terus ya udah, ini ada satu kotak nih, view ya kan? Nih view buat di sini. Jadi itu kotak beneran, buat dia ngebuat jarak antara sini sama sini. Makanya kita pakai margin horizontal gitu. Jadi pakai margin horizontal, gue pengen ada. Jadi bayangin ada kotak di sini, ya. Nah, jarak antara kotak ini sama kotak yang di sini itu 10 gitu. Itu 10. Oke. Nah, udah. Kalau udah, ya udah kita masuk ke kotak kedua nih. Kotak kedua itu warna merah gitu. Nih, yang merah-merah ini nih, merah-merah di samping ini. Nah, itu gue ngebayanginnya kotak ya. Gue nggak tahu di Instagram aslinya gimana. Nah, ya udah, kita masukin backgroundnya red. Terus habis itu width-nya sekian ya kan. Terus habis itu sama border radius gitu. Border radius pokoknya kalau kalian mau buat bulat, dia itu harus ukuran width atau height-nya dibagi 2 gitu. Oke. Udah, kalau misalnya udah, nah kita ke ini. Nih, ke foto. Jadi kalau misalnya ada foto, sama nih. Foto ini kan dia kotak, ya kan? Foto ini kotak kan. Ya udah kita buat bulatan aja. Kita sesuaiin sama width-nya. Terus kita pakai border radius jadi bulat, ya kan? Terus kita mau tambahin putih-putihnya nih, ada jarak putih-putih nih. Daripada kita pakai nih, kalau misalnya kalian lihat ya. Sebentar. Kalau misalnya kalian lihat, sini nih ada jarak nih putih-putih nih, ya kan? Ada jarak putih-putih. Nah, daripada kita pakai padding, mendingan kita pakai border width. Jadi kita pakai border width. Intinya adalah border width-nya warna putih, terus ukurannya 2 gitu. Border color-nya warna putih, terus ukurannya 2 gitu. Border width-nya 2. Jadi ya udah, jadi ada sela putihnya gitu. Oke. Sekian dari gua. Semoga video ini bisa ngebuat kalian lebih termotivasi lagi buat ngebuat sesuatu atau aplikasi. Kita masih bermain-main di bagian-bagian desainnya dulu ya. Itu susah, bagi gue itu susah. Tapi itu juga jadi salah satu fondasi buat kita ngerti gimana buat step selanjutnya. Oke? Jadi kita belajar step by step terus sampai kita paham fondasinya. Setelah itu baru kita masuk ke fungsi-fungsinya. Kalau fungsi itu gampang. Ya udah, gitu aja. Sekian dari gue video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka atau kalian punya komentar atau kalian mau gue request dong buatin kayak gini, modelnya kayak gini, taruh aja di komen. Kalau misalnya kalian suka live video ini, kalau misalnya kalian merasa ya buang-buang waktu, ya udah dislike aja nggak apa-apa, it's okay. Oke? Sekian dari gue, semoga kita semua baik-baik aja. Salam buat kalian semua, see you.